Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Berbicara pajakan di Indonesia, pastilah kita sudah tidak asing dengan hal itu. Langkah apa sih yang bisa melatar belakangi sejarah perkembangan perpajakan hingga dari masa yang sangat sederhana hingga saat ini, sehingga aplikasi perpajakan bisa berbasis elektronik. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 dari kelas D3 perpajakan tahun 2025 akan menjelaskan tentang materi tersebut. Untuk materi pertama yaitu sejarah awal perkembangan perpajakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan awal sejarah Indonesia menggunakan sistem elektronik. Jadi, awalnya Indonesia itu belum menggunakan sistem elektronik. Wajib pajak itu harus datang langsung ke kantor pajak untuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran. Tetapi, sistem ini masih kurang efisien dan rentan kesalahan seperti salah perhitungan pajak, kesalahan penulisan data, serta risiko kehilangan dokumen dan juga menimbulkan ketidaksesuaian data. Nah, maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2000-an melalui SAPT dan registration. Tapi, sistem itu masih semi elektronik karena wajib pajak tetap harus mencetak dan menyerahkannya dokumen secara langsung. Nah, lalu sistem ini pun berkembang menjadi sistem e-tax system yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Oke, materi selanjutnya yaitu perawalan. Jadi era e-tax di Indonesia itu sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Theobald Saputra. Saya akan membacakan perkembangan dan latar belakang dari e-tax itu sendiri. Jadi era e-tax di Indonesia itu muncul sebagai bentuk modernisasi sistem perpajakan akibat perkembangan teknologi informasi. Sistem manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan kompleksitas transaksi. Pemerintah melalui DJP itu mengembangkan sistem digital yang lebih terintegrasi, dan transformasi ini juga sejalan dengan reformasi birokrasi serta mengikuti tren global digitalisasi perpajakan. Ini kelompok. Next. Jadi pengertian dari dan karakteristik dari e-filing. Jadi e-filing itu merupakan sistem pelaporan SPT secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak melapor secara online tanpa harus datang ke kantor pajak tersebut. Prosesnya meliputi aktivitas e-fin, pembuatan akun, hingga pengiriman SPT dan penerimaan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Sistem ini memiliki keunggulan berupa kemudahan akses, lalu validasi yang otomatis, dan untuk mengurangi kesalahan serta pemrosesan data yang digunakan secara real time. Selanjutnya, manfaatnya bagi wajib pajak, e-tax sendiri itu memberikan manfaat memudahkan, lalu mengurangi efisiensi waktu serta fleksibel dalam pelaporan pajak, bisa di mana saja dan kapan saja. Sementara bagi pemerintah, sistem ini meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan transparansi dalam pengawasan perpajakan. Selain itu, kemudahan yang wajib diberikan juga mendorong peningkatan untuk wajib pajak. Oke, masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu e-faktur dan e-bupot atau elektronik faktur dan elektronik bukti potong. E-faktur merupakan sistem pembuatan faktur pajak secara elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudahkan administrasi pajak ketambahan nilai PPN. Melalui e-faktur, pengusaha kena pajak atau PKP digital, sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Penerapan e-faktur juga bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak
serta meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Oke, elektronik BUPOT atau bukti potong elektronik adalah sistem yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak secara elektronik yang juga disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui e-BUPOT. Wajib pajak dapat membuat bukti potong, menyampaikan laporan, dan mengirim bukti potong kepada pihak yang dipotong secara online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memudahkan proses pelaporan pajak penghasilan seperti PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Perbedaan singkat e-faktur dan e-BUPOT. E-faktur adalah sistem elektronik untuk membuat dan melaporkan faktur pajak dan atas transaksi PPN oleh penguasa kena pajak atau PKP melalui sistem dari Direktorat Jenderal Pajak. E-BUPOT adalah sistem elektronik untuk membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan PPh seperti PPh pasal 23 dan yang juga disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi berikutnya adalah sejarah perubahan atau reformasi. Sejarah reformasi ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase inisiasi dan modernisasi yang terjadi pada tahun 2022 sampai 2009. Bisa digarisbawahi, fase yang pertama ini adalah peletakan fondasi, yaitu transisi dari manual ke digital, yang bereorganisasi berbasis fungsi, yaitu pembentukan KPP modern (LTO) tahun 2022 yang mengubah struktur organisasi dari jenis pajak menjadi pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Digitalisasi data di masa ini yaitu pengimplementasian SIP dan SIT DJP 2006 untuk mengintegrasikan database perpajakan yang sebelumnya terfragmentasi secara nasional. Pioneer e-filing tahun 2005 memulai dikenalkannya pelaporan SPT secara daring meski masih melalui pihak ketiga atau ASP. Tujuan utama dari masa ini adalah mengurangi kontak langsung petugas wajib pajak, meminimalisir korupsi, dan meningkatkan transparansi awal. Fase berikutnya, yang kedua, yaitu penguatan dan integrasi. Yang itu pada tahun 2000 era integrasi dan pengawasan ketat. Revolusi e-faktur 2014 dari masa sebelumnya yaitu kewajiban validasi real time untuk memberantas praktik faktur pajak fiktif atau palsu. Portal DJP Online 2016 meluncurkan sistem single login yang menyatukan e-filing, e-billing, dan e-registration dalam satu pintu. Konektivitas global AEOI. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Indonesia memulai bertukar data keuangan secara otomatis untuk melacak aset wajib pajak di luar negeri. Yang bersinergi data yaitu penguatan basis data melalui integrasi NIC sebagai NPWP dan penggunaan Big Data Analytics untuk menekan tax gap. Fase ketiga yaitu transformasi digital menyeluruh dan Cortex yang terjadi pada tahun 2019 sampai sekarang 2026 yang digarisbawahi sebagai masa depan ekosistem Cortex dan Data Driven Organization. Implementasi Cortex CTAS, sistem inti yang menyatukan 21 proses bisnis, registrasi hingga pemeriksaan menjadi single source of truth. Layanan ini dibagi menjadi 2, layanan user-centric. Yang pertama, Pre-Populate Tax Return, yaitu SPT terisi otomatis berdasarkan data pihak ketiga untuk meminimalisir kesalahan manual. Yang kedua ada 360 degree review, yaitu profil wajib pajak terpantau secara real-time dan akurat. Landscape tahun 2026 ini fokus pada stabilitas sistem Cortex,
pengawasan aset kripto, ekonomi digital, serta penggunaan AI untuk menciptakan ekosistem fiskal yang cerdas dan adil. Outputnya, peningkatan tax ratio dan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya adalah masalah umum dalam penerapan atau pengaplikasian serta bagaimana solusinya. Di sini implementasi sistem Cortex sebagai bagian dari transformasi atau perubahan digital perpajakan di Indonesia membawa berbagai perubahan, terutama dalam mengolah administrasi perpajakan. Di sini saya akan membahas 5 masalah terpenting dalam penggunaan atau pengaplikasian sistem Cortex. Yang pertama adalah kendala otorisasi atau sertifikat elektronik. Di sini sertifikat elektronik sendiri digunakan untuk identitas wajib pajak dalam sistem perpajakan digital seperti faktur dan e-faktur dan Cortex. Permasalahan yang sering muncul tidak hanya sebatas kadaluarsa sertifikat biasa, tapi juga mencakup kegagalan bidang antara sertifikat dan dengan perangkat. Selain itu, penggunaan sertifikat pada multi-device tanpa konfigurasi yang tepat dapat menyebabkan konflik akses atau invalid signature. Solusinya, yang pertama yaitu lakukan pencegahan masa berlaku sertifikat secara berkala dan ajukan perpanjangan sebelum kadaluarsa. Yang kedua, pastikan instalasi sertifikat sesuai dengan spesifikasi sistem. Yang ketiga, gunakan satu perangkat utama untuk aktivitas kritikal seperti penandatanganan faktur. Yang kedua itu belum melakukan pemadaman NIK atau NPWP. Di sini NIK atau NPWP merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Ketidaksesuaian data antara DJP dan Dukcapil menjadi hambatan utama dalam proses pemadanan. Solusinya yang dapat dilakukan, lakukan pemadaman melalui Direktorat Jenderal Pajak online. Yang kedua itu pastikan data di Dukcapil sudah benar. Yang ketiga, perbaiki data jika terdapat perbedaan. Yang keempat, kendala pendaftaran Cortex. Kendala pendaftaran Cortex di sini biasa ditemukan kendala-kendala umum meliputi kegagalan OTP, error registrasi dan ketidaksesuaian data hasil migrasi. Solusi yang dapat dilakukan, pastikan nomor HP dan email aktif untuk menerima OTP yang diberikan oleh admin. Yang kedua itu gunakan data yang sudah tervalidasi di sistem lama. Yang ketiga, coba ulang registrasi jika terjadi error sementara. Yang keempat, kendala upload faktur pajak XML. Di sini format XML harus sesuai dengan skema Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan versi atau kesalahan struktur dapat menyebabkan file tersebut ditolak. Solusinya, terlebih dahulu validasi file XML sebelum upload. Yang kedua, gunakan aplikasi e-faktur versi yang terbaru. Yang ketiga, periksa ukuran dan integrasi file. Dan yang terakhir, faktur pajak gagal ditandatangani. Pendatangan faktur memerlukan sinkronisasi antara sertifikat elektronik dan sistem e-faktur. Kegagalan disebabkan oleh sertifikat tidak valid atau error sistem. Solusi yang dapat diterapkan itu, yang pertama, pemeriksaan status sertifikat elektronik. Yang kedua, lakukan reinstalasi atau install ulang sertifikat jika perlu. Dan yang ketiga, gunakan koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir, jika perlu, update aplikasi e-faktur ke versi yang terbaru. Selanjutnya, apa itu Cortex? Cortex adalah sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memodernisasi melalui PSI-AP. Apa sih PSI-AP itu? Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Sistem ini berisi seluruh layanan perpajakan dari mulai mendaftar, pelaporan, hingga pembayaran dalam satu platform. Proses lebih efisien dan dapat memudahkan wajib pajak
wajib pajak diakses dari manapun. Selanjutnya ada cara mengaktifkan Cortex. Ada 3 tahapan. Bisa kita lihat dari video yang pertama dalam mengaktifasi akun. Oke, karena videonya nggak bisa dibuka, syarat pertamanya dalam aktivasi akun Cortex yaitu memiliki NPWP. Pertama, buka laman Cortex DJP, lalu pilih aktivasi akun pajak, centang pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar, masukkan NPWP, lalu klik cari, isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP online, lakukan verifikasi identitas, centang pertanyaan lalu klik simpan, cek email dan surat penerbitan akun. Kata sandi harus diganti dengan kata sandi akun baru. Pastikan email yang dari laman resmi pajak.go.id. Login kembali ke Cortex, ganti kata sandi, dan buat paspor akun Cortex berhasil diaktifasi. Langkah kedua ada membuat kode otorisasi DJP atau KO DJP. Login ke Cortex DJP, masukkan ke menu portal saya, pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, isi rincian sertifikasi digital, pilih penyediaan sertifikasi termasuk yang dikelola DJP. Masukkan ID pendatangan atau buat paspor. Centang pertanyaan lalu klik kirim. Jika berhasil, muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Unduh bukti tanda terima dan surat penerbitan verifikasi. Selanjutnya ada validasi kode otorisasi. Masuk ke menu portal saya, gulir ke profil saya, pilih menu nomor indikasi eksternal, klik tab digital, sertifikat, pastikan status valid. Jika masih invalid, klik periksa status. Jika sudah valid, klik tombol menghasilkan. Dokumen penerbitan KODJP akan muncul di menu dokumen. KODJP dari situ sudah mulai aktif dan tervalidasi. Jika ada kendala bisa hubungi Kring Pajak 1500200. Selanjutnya, Ya, di sini saya akan membahas fitur-fitur Cortex. Yang pertama ada akun wajib pajak terintegrasi. Yaitu Cortex menyediakan akun wajib pajak yang terintegrasi sebagai pusat seluruh aktivitas perpajakan dalam satu akun. Pengguna dapat mengakses identitas, riwayat laporan SPT, serta status pembayaran pajak. Sistem ini membuat pengelolaan pajak menjadi lebih efisien karena tidak perlu lagi menggunakan berbagai aplikasi terpisah. Transparansi juga meningkat karena semua aktivitas dapat dipantau dalam satu platform. Yang kedua ada pelaporan SPT online. Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara digital tanpa harus datang ke kantor pajak. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan praktis, serta data yang digunakan lebih akurat karena sudah terintegrasi dalam sistem. Selain itu, wajib pajak dapat memantau status laporan secara real time. Yang ketiga ada pembayaran pajak. Cortex menyediakan sistem pembayaran pajak elektronik melalui e-billing. Wajib pajak dapat membuat kode billing dan melakukan pembayaran melalui berbagai
kanal seperti bank atau layanan digital lainnya. Setiap transaksi akan tercatat secara otomatis dan real time sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi kesalahan administrasi. Yang keempat ada e-faktur, digunakan untuk membuat dan mengelola faktur pajak secara elektronik dalam satu sistem terintegrasi. Dengan adanya fitur ini, administrasi perpajakan menjadi lebih tertib dan transparan. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi potensi penyalahan faktur pajak. Yang selanjutnya ada e-Bupot, merupakan fitur yang membuat bukti potong pajak secara digital. Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam menyimpan dan mengakses dokumen tanpa harus menggunakan arsip fisik. Selain itu, integrasi data dalam sistem membuat informasi menjadi lebih akurat dan rapi. Yang selanjutnya ada General Ledger Pajak. Fitur General Ledger Pajak berfungsi sebagai buku besar digital yang mencatat seluruh transaksi perpajakan. Setiap aktivitas seperti pembayaran dan pelaporan akan tercatat secara otomatis. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan rekonsiliasi data dan mendukung proses audit yang lebih transparan. Selanjutnya ada notifikasi pajak. Cortex dilengkapi dengan sistem notifikasi otomatis yang memberikan pengingat terkait kewajiban perpajakan. Pengingat ini membantu wajib pajak agar tidak lupa atau terlambat dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya ada integrasi data. Cortex terhubung dengan berbagai instansi perbankan dan data pendudukan. Integrasi ini membuat data menjadi lebih akurat, konsisten. Selain itu, proses verifikasi menjadi lebih cepat, dapat mengurangi potensi manipulasi data. Selanjutnya ada layanan pajak digital melalui Cortex. Berbagai layanan perpajakan dapat dilakukan secara online seperti perubahan data dan pengajuan permohonan. Hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Prosesnya juga lebih efisien dan dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya ada manajemen hak akses. Fitur manajemen hak akses memungkinkan pengaturan peran pengguna dalam sistem Cortex. Setiap pengguna akan diberikan akses sesuai dengan tugasnya, sehingga keamanan dan kerahasiaan data lebih terjaga. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pengawasan terhadap aktivitas pengguna. Selanjutnya adalah manfaat Cortex bagi pengguna. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas, di mana Cortex itu membuat proses mengurus pajak itu lebih cepat dan akurat karena semua layanan seperti daftar, lapor, dan bayar itu diintegrasikan dalam satu sistem digital. Wajib pajak jadi lebih hemat waktu dan resiko salah isi data berkurang. Yang kedua adalah kemudahan akses layanan online, di mana Cortex itu memudahkan akses layanan pajak secara online dari satu aplikasi. Wajib pajak itu tidak perlu datang ke kantor pajak hanya untuk satu jenis layanan, sehingga sangat membantu yang sibuk atau berada di daerah terpencil. Next. Yang ketiga adalah Rehan, sebelumnya lagi Rehan, setelahnya. Nah, yang ketiga adalah peningkatan transparansi dan akurasi, di mana Cortex ini membuat data pajak lebih transparan dan wajib pajak bisa langsung melihat status pajak, tunggakan, dan riwayat pelaporan sehingga lebih mudah memastikan data sudah benar. Yang keempat adalah peningkatan kepatuhan dan kepercayaan, di mana Cortex meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan terhadap sistem pajak. Proses yang lebih mudah itu dapat membuat wajib pajak lebih mau melapor dan membayar pajak secara tepat waktu, dan pelayanan DCP berasa lebih cepat serta terarah. Lalu manfaat kelima, next.
pengurangan biaya administratif, di mana Cortex itu membantu wajib pajak terutama pelaku usaha menghemat biaya dan tenaga administratif. Biaya transportasi, cetak dokumen, dan arsip terhubung dengan sistem perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat Cortex bagi DJP dalam sisi administrasi, di mana yang pertama yaitu ada efisiensi pengolahan data. Karena manfaat Cortex bagi DJP tersebut, yang pertama yaitu efisiensi pengolahan data. Seluruh data wajib pajak tersimpan dalam satu basis, data terintegrasi, memudahkan akses dan juga pengelolaannya. Lalu yang kedua yaitu manfaat bagi DJP yaitu pengurangan biaya operasional. Karena terjadinya efisiensi tersebut, biaya operasional mengalami pengurangan, di mana tidak perlu lagi mengelola dan melihara berbagai aplikasi terpisah yang memerlukan sumber daya yang besar. Lalu yang terakhir, manfaat Cortex bagi DJP dalam sisi administrasi yaitu peningkatan akurasi data, di mana integrasi dengan data belum kependudukan atau Dukcapil memastikan data wajib pajak yaitu valid dan terverifikasi. Dalam hal ini juga DJP tidak perlu lagi melakukan validasi manual atas data kependudukan wajib pajak, karena sistem secara otomatis mencocokkan dengan database Dukcapil saat proses pendaftaran. Next. Manfaat Cortex bagi DJP dalam sisi pengawasan, di mana yaitu ada kepatuhan terstruktur dalam sistem. Kepatuhan wajib pajak tidak lagi bergantung pada kesadaran semata wajib pajak, tetapi sudah dirancang dalam alur sistem. Lalu yang kedua yaitu pencegahan pelanggaran sejak awal. Karena adanya Cortex ini, sistem-sistem memblokir tindakan yang tidak sesuai sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut membuat DJP juga menerapkan konsep compliance by design untuk kelompok wajib pajak besar atau kelompok-kelompok konglomerat. Karena sistem secara otomatis memvalidasi setiap langkah yang dilakukan wajib pajak dan memastikan kepatuhan mereka berjalan otomatis. Next. Manfaat Cortex bagi DJP di sisi bidang pelayanan, yang pertama yaitu kemudahan aktivasi akun. Karena hal ini proses aktivasi menjadi lebih mudah dan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk terdaftar dan juga lebih aktif, karena mereka hanya mengandalkan Cortex tersebut dan juga gadget dan juga internet yang lancar. Dalam hal ini juga kita tidak perlu lagi menangani permohonan e-fin yang memakan waktu dan sumber daya. Dalam hal ini juga wajib pajak yang telah memiliki NPWP tidak lagi memerlukan e-fin untuk aktivasi, cukup menggunakan email dan nomor ponsel yang terdaftar di master file DJP. Lalu di sisi bidang pelayanan, manfaat yang kedua pelayanan terpadu 24/7, di mana wajib pajak dapat mengakses layanan kapan saja tanpa terbatas jam kantor dan juga mengurangi kepadatan di kantor pelayanan fisik. Lalu yang ketiga yaitu fitur data terprepopulasi, di mana data yang sudah tersedia mengurangi potensi kesalahan input oleh wajib-wajib pajak, dan juga data yang dihasilkan terstruktur dan standarisasi yang memudahkan proses pemeriksaan. Dalam hal ini juga memudahkan wajib pajak karena tidak perlu lagi menghitung dan atau menginput ulang data bukti potong yang diterima, karena sistem sudah menyediakan hal tersebut, data tersebut secara otomatis. Lalu manfaat di sisi bidang pelayanan yang terakhir yaitu pendekatan jemput bola outreach, di mana DJP secara proaktif membantu wajib pajak yang memiliki keterbatasan akses atau literasi digital. Hal ini juga terdapat kasus contoh nyatanya, yaitu pada KPP Pratama Tebing Tinggi melakukan pendampingan pada RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane. Dia membantu 111 pegawai rumah sakit dalam aktivasi akun Cortex. Karena kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyampaian SPT tahunan 2025. Lalu manfaat Cortex bagi DJP bagi penerimaan pajak, yaitu ada yang pertama perluasan basis pajak. Karena integrasi data dengan berbagai sumber membantu mengidentifikasi wajib pajak
potensial yang belum terdaftar. Lalu kemudahan administrasi mendorong partisipasi para penerima pajak untuk mendaftar wajib pajak mereka sendiri. Lalu yang kedua manfaatnya adalah penurunan tax gap, di mana pengawasan yang terjadi itu lebih presisi, pemetaan resikonya itu akurat, memungkinkan pengawasan tertarget pada area-area yang beresiko tinggi. Lalu juga adanya peningkatan efektivitas pemeriksaan, di mana sumber daya pemeriksa dapat dialokasikan ke kasus-kasus dengan potensi penerimaan besar. Lalu yang terakhir manfaatnya bagi penerimaan pajak yaitu efisiensi penagihan, di mana sistem tersebut secara otomatis mendeteksi tunggakan dan memberikan peringatan dini kepada para wajib pajak. Lalu juga mereka dapat mengirim surat teguran dan peringatan dapat dihasilkan secara otomatis tersebut. Dalam hal ini juga DJP itu berhasil menagih 11,99 triliun dari target 20 triliun hingga akhir Desember 2025 dari 200 wajib pajak besar yang menunggak. Sekian. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses uji coba Cortex. Yang pertama, uji coba itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pra-implementasi yang berlangsung pada tanggal 16 sampai 31 Desember 2024. Pada tahap ini, wajib pajak itu sudah mulai diberikan akses ke sistem untuk login menggunakan NIK atau NPWP. Tujuannya agar penggunaan bisa mulai beradaptasi dengan sistem sekaligus untuk mendeteksi kendala awal. Nah, selanjutnya juga dilakukan simulasi melibatkan sekitar 40.000 pegawai Kementerian Keuangan. Dan simulasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam skala besar serta memastikan kesiapan dari sisi internal. Selanjutnya uji coba lapangan. Selain uji coba internal, Cortex juga diuji langsung dengan wajib pajak. Salah satu contohnya dilakukan di kantor wilayah DJP Jawa Barat 3 dengan melibatkan sekitar 2.550 wajib pajak. Dalam kegiatan ini, wajib pajak diberikan edukasi serta simulasi penggunaan sistem. Tujuan dari uji coba ini untuk melihat bagaimana sistem berjalan dalam kondisi nyata serta mengukur kesiapan penggunaan dalam menggunakan Cortex. Jadi tidak hanya sistemnya yang diuji, tetapi juga kemampuan penggunanya dalam mengoperasikannya. Next. Selanjutnya ada evaluasi dan hasil uji coba. Dari hasil uji coba tersebut ditemukan beberapa kendala, ya seperti keterlambatan akses, gangguan teknis, dan proses validasi data yang cukup lama. Namun kendala ini menjadi bahan evaluasi bagi DJP untuk melakukan perbaikan, seperti meningkatkan kapasitas sistem dan mengoptimalkan fitur yang ada. Proses uji coba ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya modernisasi sistem perpajakan. Dengan adanya uji coba ini, diharapkan Cortex dapat berjalan lebih optimal saat diterapkannya secara penuh. Next. Oke, setelah kita membahas tentang sejarah awal dan fitur-fitur dalam Cortex, tahap akhir dalam pengaplikasian Cortex adalah pembayaran. Jadi kalau dulu pembayaran itu menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang terdiri dari 4 lembar. 1 lembar untuk disimpan oleh wajib pajak, 1 lembar oleh kantor pembendaharaan negara, 1 lembar untuk kantor pelayanan pajak, dan 1 lembar untuk kantor pembayaran. Nah, itu untuk dulu. Kalau sekarang mulai diterapkan pada tanggal 1 April tahun 2016, pembayaran pajak itu hanya menggunakan 1 pintu melalui e-billing atau top up. Jadi
bagaimana sih tata cara pembayaran e-billing? Nexan, pembayaran e-billing itu dilakukan yang pertama itu melakukan login ke DJP, selanjutnya masuk ke portal saya dan melakukan pembayaran dan pembuatan kode billing. Jadi apa sih yang membedakan antara kode billing dan top up? Jadi kode billing adalah sudah ketahuan pajak yang terutang itu berapa. Jadi wajib pajak hanya membuat kode, terus mengisi data, dan wajib pajak itu membayar melalui ATM atau bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Namun jika top up itu wajib pajak itu bisa memilih menu pembayaran melalui top up yang ada di fitur pembayaran juga, yang dimana di situ wajib pajak bebas untuk melakukan pembayaran berapapun, tidak ada limitnya. Karena dalam sistem Kortek itu belum ada LPS atau lembaga penjamin sosial. Jadi bagi wajib pajak itu harus berhati-hati ketika top up, karena emang ketika ada terjadi masalah, LPS itu tidak akan bertanggung jawab. Setelah memilih kode billing ataupun kode top up, wajib pajak diharapkan untuk mengisi apa-apa saja yang ada dalam sistem, dan setelah diisi, wajib pajak itu diharapkan untuk menyimpan dan unduh kode billing. Nah, kode billing itu wajib dibayarkan oleh wajib pajak maksimal itu 1 minggu. Ketika 7 hari jam kerja itu kode billing itu tidak dibayarkan kepada bank atau ATM terkait, maka kode billing itu akan hangus. Maka dari itu wajib pajak wajib membuat kode billing ulang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kekurangan dan juga hambatan pada Cortex. Yang pertama ada kendala teknis dan juga sistem. Dalam pelaksanaan sendiri pastinya Cortex itu masih mengalami kendala ataupun masalah. Contohnya ada resiko error, bug, gangguan ataupun server yang overload. Kondisi ini dapat menghambat pelaporan pajak sehingga bisa menurunkan pelayanan dan juga kenyamanan pengguna terhadap Cortex. Lalu yang kedua ada integrasi dan juga validasi data. Dalam penggunanya sendiri pastinya terdapat penggabungan data dari sistem yang lama ke dalam sistem yang baru, yang dimana bisa menimbulkan masalah seperti adanya duplikasi data ataupun ketidaksesuaian data. Jadi bisa menyebabkan informasi ataupun data kita yang ditampilkan di dalam Cortex itu menjadi kurang akurat ataupun berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan dan juga pelaporan pajak. Lalu yang ketiga ada adaptasi dan juga pemahaman pengguna. Peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru atau Cortex itu pastinya membuat para pengguna perlu waktu untuk beradaptasi, dan tidak semua pengguna bisa langsung memahami cara penggunaan sistem baru, sehingga sering terjadi kesalahan dalam login akun atau aktivasi akun dan juga pengisian data. Dan yang terakhir, keterbatasan infrastruktur. Cortex sendiri itu merupakan sistem digital yang baru dan sangat amat bergantung pada internet. Seperti yang kita tahu, di wilayah di negara kita sendiri itu tidak memiliki jaringan yang stabil dan juga memadai. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan dan juga hambatan bagi pengguna di daerah tertentu, terutama di daerah 3T, karena mereka sulit untuk mengakses sistem Cortex dengan lancar. Selanjutnya. Oke, sekarang jadi kita masuk dari kesimpulannya, yaitu dari semua materi yang kita bisa kesimpulan jadi Indonesia itu bertransformasi dari sistem pajak manual yang rawan korupsi menuju ekosistem digital terintegrasi melalui 3 fase besar, yaitu di 2002 sampai 2009 DJP meletakkan fondasi digital, reorganisasi KPK, lahirnya e-filing dan integrasi database nasional. Di 2010 sampai 2018 itu telah ditutup e-faktur, membasmi faktur fiktif. DJP online menyantumkan semua layanan dalam suatu pintu dan Indonesia bergabung dalam pertukaran data keuangan global. Di 2019 sampai sekarang, Cortex hadir sebagai puncak reformasi. 21 proses bisnis pajak disatukan dalam satu platform SPP, terisi otomatis dan profil wajib pajak terpantau real time. Untuk lebih spesifiknya, maksudnya dari kesimpulan ini, digitalisasi pajak bukan sekedar soal kemudahan, bukan doang kemudahan, sekadar doang kemudahan, tapi tentang membangun sistem fiskal yang transparan
akuntabel, dan mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Tantangan teknis seperti kendala sertifikat elektronik dan pemandanaan NIK, NPM masih ada. Tapi arahnya sudah jelas, pada Indonesia sedang bergerak menuju era data driven yang cerdas. Untuk selanjutnya, next, itu masuknya ke masa depan Cortex. Visinya sederhana tapi ambius. Jadi maksudnya itu satu platform untuk semua, non kontak fisik, non celah kebocoran pajak. Yang sedang dibangun untuk Cortex ini dirancang jadi single source of truth, 21 proses bisnis perpajakan dari registrasi sampai pemeriksaan. Berjalannya dalam satu konsisten, SPT terisi otomatis dari data pihak ketiga profil wajib pajak. Terpantau 360 derajat secara real time dan pembayaran pajak cukup lewat e-billing atau top up tanpa antri di kantor. Jadi untuk target di 2026 nanti ke depannya itu mencakup ada 3. Yang pertama itu pengawasan aset kripto dan ekonomi digital masuk radar. Yang kedua AI diintegrasikan untuk mendeteksi celah pajak lebih cerdas. Yang ketiga taxation. Indonesia ditargetkan naik negara makin mandiri di membiayai pembangunan. Tapi ada sebuah PR besar yang belum selesai, yaitu infrastruktur internet di daerah 3T. 3T itu termasuk terdepan, terluar, dan tertinggal. Masih jadi hambatan nyata. Server overload saat ini, saat banyak pengguna serentak juga terbukti dari hasil uji coba. Belum lagi migrasi data dari sistem lama yang rawan dipublikasikan dan wajib pajak yang masih butuh waktu beradaptasi. Sekian dari saya dan kelompok. Saya serahkan pada Haji. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4 mengenai aplikasi perpajakan elektronik. Pemerintah melalui DJP pasti terus berupaya untuk memperbaiki dan terus meningkatkan dari kualitas dari Cortex yang menjadi pelayanan satu pintu, mulai dari pelaporan, perhitungan, hingga pemeriksaan pajak. Maka dari itu, untuk merealisasikan target dari penerimaan pajak dalam sumber penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan penerimaannya. Maka dari itu, pajak kita adalah uang kita. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.